sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak mau ada yang namanya SPP. Apa? Permainan, cuma pilih semua. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 1, 2, 3. Mulai kita sudah mempelajari yang namanya tentang Al-Asmaul Husna. Sekarang hari ini kita belajar mengenai tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kamu dapat memahami pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang kedua, kamu bisa memahami yang namanya hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Oke, yuk. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Angkat tangan. Pernah dengar sujud apa? Siapa yang pernah sujud? Ayo. Oke, pernah sujud ya? Tahu sujud kan? Pernah sholat kan? Jadi, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia menang pertandingan, maka dia menang syukur. Ini dia. Apa itu sujud? Sujud artinya sujud yang dilakukan ketika dia mendapatkan dari Allah keberhasilan, kemenangan, penghargaan, seperti Bapak bilang tadi ya, hadiah, Bapak mendapat hadiah, juara, medali, emas, perak dan sebagainya. Itu kita lakukan sujud syukur. Apa bacaannya Pak? Ketika waktu sujud itu Pak? Anak-anak, apa bacaannya? Inilah nanti dibaca waktu sujud syukur. Coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan dan salam kiri. Sudah selesai. Sujudnya cuma satu kali. Lalu dia ini, apa kita disuruh oleh Rasulullah? Ya, dimintakan. Ya, an Abi Bakrata an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena idza atahu amrun yasukuhu au busra bihi rasa bilang syukur billah. Apa artinya Bang? Ya, maksud hadis ini apabila datang kepada kita kabar yang bahagia, kabar yang baik, menggembirakan diri kita, maka kita melakukan berterima kasih kepada Allah yang melakukan sujud syukur. Sujud syukur. Sujud apa Bang? Sujud syukur. Ya, syukur ya, bersyukur kita pada Allah. Ya, ini hikmahnya. Hikmah adalah manusia tidak boleh sombong. Semua kita yang ada di dunia ini tidak boleh sombong. Setiap hari Allah itu berikan nikmat kepada kita. Apa nikmatnya Pak? Nah, yang nampak, yang tidak tampak, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
dari nafas, dari penglihatan kita, pendengaran kita, semua yang diberikan oleh Allah. Sekarang yang kedua, sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Siapa yang pernah? Sujud sahwi, yo. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika orang tersebut lupa atau ragu di dalam sholat. Jangan pernah lupa dalam sholat. Contoh ada sholat zuhur, Allahu Akbar. Ada parahat? Ada parahat? Ini makanya bisa. Udah tadi dulu ya. Siapa yang pernah yuk? Pernah kan? Pernah. Jangankan kita pasti kita semuanya pernah mengalami yang namanya ragu atau lupa. Tapi berarti sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu di dalam sholat. Ragu dia, lupa dia, udah kebaca Fatihah dengarkan dia. Maka kapan dilakukan sujud sahwi, Pak? Kapan dilakukan sujud sahwi, Pak? Ketika sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu. Tidak boleh salam dulu. Karena kita lupa ada bintang 4 atau 3 gitu kan. Ini 3 4 nih, yakinkan. Pak, ini pas ketiga nih. Tambah satu lagi. Kan gitu kan? Maka dia sebelum salam takbir. Allahu Akbar sujud. Subhana man la ya'lamu wa la yas. 1 2 3. Subhana man la ya'lamu wa la yas. Nah, semangat. Apabila salah seorang dari yang ragu dalam sholat, dia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguannya. Diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Saya yakin 4 ini, saya yakin ini. Kemudian hendaklah 2 kali sebelum 2 kali sujud dia. Sujud yang pertama, Allahu Akbar, subhanallah la ya'lamu wa la yas'u. Allahu Akbar, sujud lagi sekali lagi. Allahu Akbar, subhanallah la ya'lamu wa la yas'u. Ya. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang apa hikmahnya, Pak? Sujud sahwi dilakukan, Pak. Sejatinya manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Manusia itu pasti pernah mengalami salah dan lupa. Kalau dari kanan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Bahkan namanya sujud ketika baca Quran, Pak. Entar itu, inilah dia. Tilawah adalah turut ketika bertemu, membaca, mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat saja. Contohnya ayat sajadah surah Al-A'la. Ya, tahu surah Al-A'la? Apa? Yang terakhirnya wasjud waqtarib. Apa itu? Wasjud waqtarib itu namanya ayat sajadah yang terakhir. Nanti kamu ketemu ada tandanya, ada kubah masjid di situ. Kalau baca Quran kan? Pernah jumpa kan? Di situ ada tanda kubah masjid. Itu namanya ayat saja. Ketika kamu baca atau dengar sendiri, ayo anak-anak, ya. Halo anak-anak, ketika kita baca atau kita dengar dari kawan kita, ya, maka kita disunahkan membaca atau melakukan sujud tilawah. Apa bacaannya, Pak?
Yang Bapak ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu fasawwarahu wa saqqahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Kita sama-sama ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Apakah sujud Pak? Satu Kak. Ketika kita mendengar bacaan dari kawan kita ayat sajadah, kita lakukan sujud tilawah sekali. Sujud langsung Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat ada imamnya, kamu di belakang imam, ya, maka kamu ikut imam aja. Apa yang dilakukan imam? Imam dibaca wasjud wa qadarib, langsung dia sujud. Maka kamu pun langsung sujud, baca doa sujud tidak. Apa bacanya tadi? Ayo sama-sama baca. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Maka barakallahu ahsanul qaliin. Ya. Lanjut. Nah, ini dia tandanya. Ada nampak kan? Ada nampak Mas? Nanti kalau membaca Al-Quran, wah inilah yang dibilang Bapak ini. Bapak mesti nanti ini namanya ayat saja. Paham ya? Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya supaya kita lebih menghayati bacaan Al-Quran. Kamu Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ini namanya kelompok syukur. Ini namanya sujud kelompok sahwi. Ini namanya kelompok tilawah. Tugas kamu anakku, perhatikan. Tugasnya kamu catat, dibuat dalam satu buku, buat apa itu sujud sahwi, sujud tilawah. Artinya, halo. Tugasnya kamu pertama buat pengertian sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Paham yang Bapak bilang tadi? Kamu membaca atau menghafal bacaan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Tulis. Paham sampai sini ya? Paham ya? Buat nama kelompoknya kerjakan ini bagaimana? Boleh mempresentasikan hasil diskusinya terkait pengertian sujud syukur dan bacaan sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamidah dan waktu syukur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian sujud syukur adalah ketika seseorang terhindar dari musibah dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bacaan sujud syukur adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kepada kelompok satu sudah berusaha semaksimal mungkin menjelaskan kepada kita apa itu sujud syukur. Sekarang kelompok sahwi. Oh, sahwi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan hasil diskusi kami. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam salat jika ragu atau lupa. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kepada kelompok yang yaitu kelompok tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Purnawa ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sujud tilawah adalah sujud ketika bertemu membaca mendengar ayat-ayat saja. Bacaan sujud tilawah. Sajadahu sajada wadahiyya lillahi wa qawmuhu wa syukur. Terima kasih untuk kelompok tilawah. Oke anak, sekarang kita ulang dulu bacaan dari sujud syukur kemudian sama-sama ya. Bacaan sujud syukur sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Sekarang bacaan tilawah. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa sakhkhara sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Oke, bukan untuk kita semua dulu. Sekarang sudah selesai lagi ya. Setelah selesai
Coba anak perhatikan dulu Bapak ya. Bisa dilanjut? Oke, perhatikan. Berarti sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita dapat nikmat yang terhindar dari musibah. Ketika kita mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Sujud sahwi adalah sujud dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud dilakukan ketika kita membaca, mendengar, atau mendengar bacaan ayat saja. Kemudian kita melakukan sujud tilawah. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, tugasnya anak-anak di buku sudah Bapak kasih. Ya, sudah Bapak kasih tugasnya ada dia pilihan ganda nanti dikerjakan setelah selesai nanti dikumpulkan. Untuk hari ini Bapak kumpulkan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Insyaallah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.